Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Ia di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan bertanya, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau membeli apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepadamu, kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepadamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Tapi dalam kehidupan ini kadang kita berlaku seperti Yudas. Kita terlalu mementingkan diri kita sendiri, kesibukan kita, hal-hal duniawi yang harus kita cari dan capai. Lalu kita lupa untuk bersyukur, mendengarkan Dia, dan melakukan kehendak-Nya. Kadang kita mengkhianati Dia dengan sikap, tutur kata, dan perbuatan kita. Mari Bapak Ibu, Tuhan begitu mengasihi kita. Dia menghendaki agar di mana Dia berada, di situ pun kita berada kelak. Maka mari kita ubah hidup kita. Memang tidak mudah.
Kita akan dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi yang kadang membutakan mata hati kita. Tapi mari kita berjuang untuk mengikuti Dia dengan setia. Jangan sampai kita menjual Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia wafat di kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya. Jangan sampai kita mengkhianati Dia. Jangan sampai kita menjual Dia dengan kedudukan, dengan berbagai macam hal-hal duniawi. Dia datang membawa keselamatan bagi kita. Yudas menjual Yesus karena kerakusannya. Kadang kita juga karena kerakusan diri kita mengorbankan orang lain, termasuk keluarga kita. Mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan demikian. Kita juga berjuang untuk tidak mengkhianati Yesus seperti Petrus. Kadang kita mengatakan, Tuhan, saya akan mengikuti Engkau dengan setia, Tuhan. Saya ini orang Katolik. Tapi kadang kita mengkhianati Dia seperti Petrus. Mari kita mohon agar Tuhan mengubah hati kita, mengangkat dosa-dosa kita, agar kita memberikan diri kita secara utuh sebagai persembahan yang murni kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua mujizat yang kami terima dalam hidup kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Jadikanlah kami hati yang bisa mengabdi Engkau dengan ketulusan. Jauhkanlah kami dari keserakahan. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang menjual Engkau. Perbuatan-perbuatan yang mengkhianati Engkau. Jauhkan kami dari dosa-dosa, Tuhan. Bantulah kami untuk terus merenungkan kesengsaraan-Mu demi menyelamatkan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih banyak untuk semua kebaikan-Mu yang tak mampu kami pahami. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami, Tuhan, agar hidup kami menjadi persembahan yang terindah bagi-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.